Hello, good morning students. Welcome back to Science Online Study. With me, the one and only Mr. Junior as your teacher. Okay, now we will start a new chapter in chapter 8 about clean and dirty body. Ya, nah di chapter sebelumnya kita sudah belajar tentang dirty air, udara yang kotor, dirty water, air yang kotor, dan dirty place, tempat yang kotor. Sekarang kita akan belajar tentang dirty body atau tubuh kita yang kotor. Nah, you can open a course book halaman 108 ya, 108 and 109, 108 dan 109 ya. Nah, di 108 dan 109 di sini ada some example bagaimana body kita ini bisa dirty. Pertama, kita dirty ini kalau ada dirt in our face, ya, kalau ada kotoran di wajah kita. Mungkin kita sering play dengan like say crayon, bermain di luar rumah atau dimanapun. Nah, kita menyentuh wajah kita, mungkin wajah kita terkena debu atau terkena kotoran-kotoran. Nah, ya. Jadi debu di mata kita ini, kotoran yang ada di wajah kita ini bisa membuat wajah kita ini menjadi tidak bersih. Seperti itu, debu-debu atau bekas-bekas coretan dan lain sebagainya. Kemudian di face kita yang terlebih lagi adalah hair kita, ya. Hair kita ini juga bisa dirty kalau terkena kita bermain atau melakukan activities. Nah, hair kita ini juga bisa dirty dan dia semakin lama dia akan smelly, dia akan mengeluarkan bau, ya. Nah, kalau face kita ini dirty dan hair kita ini dirty, bisa apa Mr. Jun ke kita? Kita face kita atau hair kita ini akan menjadi itchy, akan menjadi gatal. Kalau face kita sama hair kita dia dirty and smelly, itu akan menjadi gatal dan kita akan kayak seperti menggaruknya. Mungkin kalian sering lihat orang garuk kepala seperti ini. Kalau garuk sedikit ya mungkin kalian membersihkan sesuatu, tapi kalau digaruk seperti itu, nah itu baru hairnya itu dirty. Mungkin ketika kalian main di pantai, berenang di pantai, nah mungkin kalian terkadang terasa, wah kenapa hair atau face kita ini dirty. Nah, ketika dirty itu akan itchy, akan gatal, membuat kalian menggaruk. Nah, garuk dalam waktu yang lama itu berarti tandanya bagi kalian itu sedang kotor, sedang dirty. Oke, nah tuh, kemudian three yang membuat dirty itu adalah kita eat something tapi kita tidak wash our hands. Ya, nah apalagi sekarang musim virus COVID, kita harus sering mencuci tangan, washing hand atau menggunakan hand sanitizer. Nah, before COVID, eat without washing hand ini juga sudah dirty. Karena tangan kita ini memegang apa aja, misalnya Mr. Jun holding the book, holding the whiteboard. Nah, tangan Mr. Jun ini dirty. Jadi ketika when Mr. Jun nanti mau eat, nah Mr. harus wash our hand dulu karena banyak virus dan bakteria di tangan ini. Kalau tidak mencuci tangan, nanti akan ada efek yang tidak baik untuk tubuh, ya. Dan yang kemudian yang membuat dirty lagi adalah kita menggigit fingernail kita, jari kita, kuku. Ya, setiap orang kan punya kuku, yang ada kuku yang panjang, ada yang pendek. Nah, kuku yang panjang itu kan nampak itu. Nah, sometimes kalau kita menggigit fingernail itu, fingernail kita ini dirty. Kuku jari kita ini dirty. Jadi kalau kita biting fingernail itu sangat tidak bagus, sangat hal yang kotor gitu loh, fingernail kita. Jadi try not to bite the fingernail. Ya, jangan menggigit fingernail karena fingernail itu dirty. Nah, kalau kita eat tidak washing hand atau kita biting fingernail kita ini kan sama-sama melakukan hal yang dirty, dan dirty itu masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam body kita ya. Ya kan, misalnya kalian tidak washing hand, bakteria masuk ke
tubuh kita. And kalau kita biting fingernail, gini, itu virus masuk ke dalam our body. Nah, what happened to our body? Kita mungkin stomach kita ini, kalau kita ini akan hurt, akan sakit. Ya, stomach kita akan hurt. Nah, mungkin ada yang lain-lain, mungkin tenggorokan kita akan gatal, atau mungkin kita akan memakan tidak enak. Nah, tapi mostly ketika ada virus atau bakteria yang ketika kita sedang dirty, kita masuk ke dalam tubuh kita, mostly stomach kita akan hurt, perut kita akan sakit, seperti itu. Ya, dan yang terakhir yang dirty adalah kita do not brush our teeth. Kita tidak menyikat gigi. Ya, nah, bukan hanya akan menjadi dirty, tapi breath kita, nafas kita juga akan menjadi bau. Nah, kalau kita tidak brush teeth kita ini akan hurt, akan muncul hitam-hitam atau kotoran di gigi kita. Nah, itu akan menyebabkan gigi kita sangat sakit, itu akan hurt so much. Dan kalau dia hurt, dia teeth-nya ini udah rusak, cara heal-nya akan dicabut giginya. Ya, jadi kalau kita tidak brush our teeth, gigi kita akan sakit. Our teeth will hurt, akan toothache. Dan our breath will smell bad. Breath kita akan baunya akan tidak enak. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah example bagaimana dirty di body kita. Nah, Mister, saya tidak mau melakukan ini, Mister. Saya tidak ingin tubuh saya clean, Mister. Jadi saya harus bagaimana sih, Mister? Nah, di sini Mister sudah membuat beberapa example bagaimana supaya our body ini menjadi clean. Ya. Nah, kalian juga bisa lihat di halaman 108, 109 dan ada juga di halaman 110 sampai 112. Ya, bisa lihat. Nah, di sini ada nih yang pertama di sini. Kita harus take a shower. Kita harus mandi. Tapi mandinya ini tidak bisa sembarang mandi. Showernya harus use soap and shampoo, menggunakan sabun dan sampo. Kalau shower aja dia tidak menghilangkan bakterianya, tapi hanya make our body fresh. Jika kita ingin make our hair menjadi smell good, our body menjadi smell good, kita harus shower with soap and shampoo. Ya. Nah, yang kedua, kita harus rajin wash our hands and wash our face. Tapi jangan terlalu sering. Mungkin after doing activity di luar, mungkin kita akan wash our face. Kemudian kalau kita habis memegang something terus kita mau eat, kita wash our hands atau menggunakan hand sanitizer di our hand. Seperti itu, mencuci tangan dan mencuci wajah kita. Kemudian jika yang ketiga adalah we cut our nail, kita memotong kuku with nail clipper, dengan alat pemotong kuku. Ya, jika kuku kita sudah panjang, silakan kalian cut your nail dengan nail clipper, dengan pemotong kuku. Ya, kenapa? Supaya tidak banyak bakteria yang masuk ke dalam nail kalian. Karena ketika kita makan menggunakan hand, nah kalau nailnya panjang ya itu dirty bakterianya yang di dalam nail akan masuk ke foodnya juga. Dia harus be careful. Oke? Nah, kemudian kita harus brush our teeth. Kita harus menggosok gigi. Ya, menggosok gigi bisa dilihat di halaman 112. Menggosok gigi bagaimana? Up and down. Ya, up and down. Nah, up and down. Kemudian reach inside your teeth. Jadi jangan kayak finish. Nah, bisa. Itu brushnya itu tidak bersih. Brushnya harus bersih. Up and down, side to side, terus inside. Nah, seperti itu. Brush teeth-nya menggunakan toothpaste juga, menggunakan pasta gigi supaya breath kalian itu akan menjadi fresh. Nafasnya, aroma mulutnya akan menjadi
wangi seperti itu. Dan yang terakhir adalah silakan setelah kalian shower atau sebelum kalian go to bed, bisa kalian menggunakan clean clothes, baju yang bersih. Karena apa? Karena baju yang sudah di activity terus kalian pakai untuk sleep, nah dirtnya itu atau kotorannya akan masuk ke dalam bedroom kalian. Ya, begitu pula ketika kalian main, kalian play berkeringat, terus kalian mandi, kemudian kalian pakai baju yang tadi lagi, sama aja bakterianya masuk lagi ke badannya. Jadi silahkan gunakan baju yang baru supaya badannya ini menjadi clean dan fresh. Dan bajunya kalian itu kan yang baru disetrika atau baru dicuci itu kan ada aroma yang perfume gitu, ada wangi. Nah itu juga bisa membuat orang yang dekat yang bermain sama kalian lagi itu akan merasa enak karena kalian wangi seperti itu. Ya, jadi silakan kalian use clean clothes, gunakan pakaian yang bersih. Oke, nah I think that's all our material for today about dirty body and how to clean the body. Okay, after this there will be an exercise, so keep watching. Okay, for the exercise you can open the activity book. Kalian bisa buka activity book page 104, halaman 104. Ya. Nah, di halaman page 104 kalian bisa lihat di sini ada dirty boy. Boynya dirty. Dia ingin membuat bodinya sama clothesnya ini become clean. Jadi di sini ada beberapa alat yang dia perlukan. Nah, cukup kalian tarik garis. Di sini sudah ada sign, ada bulat-bulatnya. Di sini juga ada. Kalian tarik. Kira-kira ini alat-alat di sini bisa untuk membersihkan bagian body boy ini yang mana? Nah, misalnya toothbrush ini untuk membersihkan yang mana? Kalian ingin lihat di sini, terus kalian tarik garis seperti itu. Ya, nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk exercise-nya adalah yang ini. Nah, di sini. Ini easy kok. Di sini ada 4 picture, ada 4 picture. Nah, di 4 picture ini kalian tandai dari 4 picture ini mana picture yang activity-nya itu tidak baik untuk gigi. Ya, itu bad untuk the teeth. Ya, di sini. Activity mana yang bad untuk teeth? Kalian kasih tanda X di situ. Ya, boleh X-nya besar, boleh X-nya kecil. Misalnya kalian lihat, oh Mr. Jun, saya melihat ada 3 gambar Mister yang tidak baik untuk gigi, untuk teeth saya. Kalian cross gambar itu. Oh saya melihat 2 Mister, ya silakan cross 2. Oh saya melihat hanya 1 Mister, ya silakan kalian cross 1, seperti itu. Ya, jadi exercise-nya ini ditarik garis dan ini dikasih tanda X, mana activity yang tidak baik untuk your teeth. Oke, nah that's the exercise for today. Okay, I think that's all our material for today. Thank you very much for watching the video. Don't forget to do your exercise and submit to Mr. Jun. Okay, I will see you next week. Bye bye.